Bersama dengan sosiolog Unsud, Tri Uryaningsih. Selamat siang, Bu Tri. Selamat siang, Mbak. Bu Tri, ini sebelumnya kita juga sudah melihat ada berita seorang ayah yang tega menjual bayinya sendiri yang masih berusia 11 bulan tanpa sepengetahuan istrinya ya atau ibu dari korban ini. Dan informasinya uang hasil dari penjualan bayinya ini ia gunakan untuk judi online. Bagaimana Anda melihat hal ini, Bu Tri? Ya, memang kejadian kasus judi online ini kan sudah berkali-kali ya. Dan memang dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya judi online ini luar biasa itu ya, baik dampak secara sosial, dampak secara fisik ataupun juga secara psikis ya. Mulai dari secara sosial itu meningkatnya kriminalitas dari pencurian, kemudian juga di tingkat keluarga itu juga ada meningkatnya kasus KDRT yang disebabkan oleh judi online. Demikian juga adanya kecanduan, kemudian juga pola hidup yang boros, demikian juga karena kecanduan itu terus mengakibatkan kesehatan mental yang terganggu. Jadi memang luar biasa ya dampak negatif dari judi online ini. Oke, nah memang kalau kita bicara menghalalkan segala cara ya untuk mendapatkan uang untuk dipakai judi online begitu misalnya. Ini contohnya banyak sekali. Tapi yang tadi kita bahas sebelumnya ada pria atau ayah yang sampai tega menjual anaknya sendiri begitu yang masih bayi. Apakah memang separah itu dampak judi online sampai dampak jangka panjangnya saja tidak difikirkan begitu oleh pelaku ini? Iya, memang luar biasa ya dampaknya. Tadi sudah saya sebutkan salah satunya adalah kesehatan jiwa yang kemudian itu karena orang yang kesehatan jiwanya ini terganggu, kesehatan mentalnya karena kecanduan, ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat tanpa harus bekerja keras, ya, sehingga menghalalkan segala cara apapun dilakukan gitu ya. Nah ini yang harusnya menjadi perhatian dari pemerintah dan juga masyarakat kita. Oke, nah ini apa sebenarnya kalau Anda melihat dampaknya dari lingkungan sosial begitu? Karena kalau kita lihat apakah memang orang sudah membiasakan begitu orang melakukan judi online sehingga hal-hal seperti ini seperti banyak begitu yang terjadi, Bu Tri? Ya, kalau kita lihat pengaruhnya itu kan juga ada persoalan faktor lingkungan ya, pergaulan, kemudian juga lingkungan sosial, lingkungan digital juga, karena kita melihat bahwa platform-platform judi online ini kan bisa diakses dengan sangat mudah ya, bahkan melalui HP yang dimana masyarakat ini hampir setiap hari tanpa terlepas dari HP kita, dari gadget kita, dan itu pengaruhnya sangat luar biasa. Baik, nah ini ada yang kalau kita lihat dampaknya, ada yang sampai menjual anak untuk mendapatkan uang, kemudian ada yang tega mencuri atau bahkan melukai, bahkan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang. Kenapa memang kebanyakan efek dari ketagihan judi online ini menjadi merugikan pihak lain juga begitu, tidak hanya si pelakunya saja, Bu Tri? Betul, ya tidak hanya pelakunya saja, tapi juga tadi dampaknya ada dampak sosial, masyarakat, keluarga, ya. Semuanya terdampak gitu ya, karena memang orang kecanduan itu kan kemudian menghalalkan segala cara. Nah ini yang mestinya pemerintah itu secara masif harus melakukan pencegahan ya. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kan sudah dibentuk Satgas pencegahan dan penanganan judi online gitu ya. Tidak tahu sampai sekarang ini seberapa masif ya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, termasuk upaya-upaya penegakan hukum yang serius terhadap bandar judi online itu sendiri, Mbak. Oke, nah selain tadi Anda sebutkan juga upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah selain langkah preventif untuk membatasi ataupun menghilangkan akses dari judi online ini, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menyelesaikan krisis judi online ini, Bu Tri? Nah, saya kira pemerintah pun juga harus bekerja sama ya lintas sektor, karena itu tidak bisa hanya dilakukan mungkin dari Kementerian Kominfo ya dengan membatasi akses ke internet ke platform-platform tertentu, tapi juga dari kementerian-kementerian lain gitu ya, karena dari juga penegakan hukumnya sendiri juga, misalnya dari kepolisian bagaimana secara serius gitu ya law enforcement ini ditegakkan gitu ya. Dan juga tentu bagaimana pemerintah juga melakukan literasi keuangan secara masif gitu ya, bagaimana mengelola keuangan secara baik. Tapi saya kira di samping tugas pemerintah juga menjadi tugas dari
individu itu sendiri secara internal itu harus senantiasa juga berpikir positif. Kemudian juga bagaimana memilih lingkungan pergaulan yang positif juga. Kalau kita memilih lingkungan pergaulan yang memang kemudian terjerat pada judi online, itu akan membawa pengaruh yang sangat luar biasa, gitu ya. Demikian juga bahwa judi online itu kan senantiasa memberikan harapan-harapan yang tidak pasti gitu ya, sehingga individu ini harus berpikir positif untuk mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Demikian juga bagaimana dorongan-dorongan ya, selama ini masyarakat itu melakukan judi online itu juga karena ada dorongan untuk gaya hidup mewah, judi online untuk foya gitu ya, sehingga hal-hal semacam ini memang membutuhkan komitmen bersama ya dari sisi pemerintah dan dari juga sisi dari masyarakat dan juga individu itu sendiri. Oke, ada latar belakang sosial, ada latar belakang ekonomi dan juga gaya hidup begitu ya, mungkin menjadi pemicu juga Ya, orang melakukan judi online. Tapi yang juga menjadi perhatian dan juga sangat disayangkan begitu, Bu Tri, ini ternyata terjadi juga dari umur yang masih muda begitu, dari remaja dan juga anak-anak juga sudah ada beberapa contoh kasus yang terjerat judi online. Apa peran keluarga, peran sosial yang perlu kita perhatikan begitu untuk bisa sama-sama memberantas judi online di Indonesia ini, Bu Tri? Ya, betul sekali Mbak. Remaja juga banyak sekali yang sudah terjebak pada judi online. Kemudian juga mahasiswa, bahkan di beberapa perguruan tinggi itu mahasiswa juga sudah terlibat judi online gitu ya. Sehingga kemudian untuk menutupi hutangnya dia judi lagi dan juga bahkan melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Tentu saja keluarga ini harus melakukan kontrol ya, pengawasan bagaimana penggunaan gadget di kalangan remaja, apa yang diakses gitu ya oleh anak-anaknya gitu ya, sehingga kemudian bisa mendampingi penggunaan gadget itu secara positif gitu ya. Kemudian tentu saja memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Terlalu banyak terjebak ke penggunaan gadget ini gitu ya, banyak duduk, banyak intensitas yang tinggi di dalam menggunakan gadget ini tanpa kemudian melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya, ini tentu akan memperparah. Nah, sehingga dalam hal ini tentu orang tua didorong untuk bagaimana anak-anaknya itu adalah memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengalihkan intensitas penggunaan gadget di kalangan remaja tersebut. Oke, adakah peran juga yang perlu diperhatikan oleh pihak sekolah mungkin Bu Tri untuk bisa mengawasi dan juga memberikan edukasi sejak dini begitu bagi anak-anak untuk kemudian tidak kemudian tubuh dewasa begitu terjerat di lingkaran judi online ini, Bu Tri? Ya, tadi sudah saya katakan ya, artinya ini memang komitmen bersama, tidak hanya keluarga, tentu saja dari berbagai lembaga, termasuk di situ adalah lembaga pendidikan, kampus gitu ya, kampus apalagi gitu ya, bagaimana memberikan tadi peningkatan literasi keuangan di kalangan mahasiswa, kemudian kalau di kalangan remaja bagaimana kontrol yang dilakukan oleh sekolah gitu ya. Sekolah-sekolah itu sudah banyak yang kemudian membatasi penggunaan HP ya, penggunaan gadget selama proses pembelajaran. Nah, ini juga salah satu upaya bagaimana menghindarkan anak-anak ini terus-menerus menggunakan gadget gitu ya. Dan itu saya kira upaya yang bisa dilakukan oleh sekolah. Di samping juga terus memberikan kampanye ya anti judi online dan sebagainya, termasuk anti kekerasan dan sebagainya gitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih atas informasi dan juga waktunya Sosiolog Unsur Tri Wuriyaningsih. Selamat siang, salam sehat selalu Bu Tri. Selamat siang, terima kasih.